Di saat Yao Lao dipermalukan di depan umum oleh tetua klan Yao dan para jenius muda mereka. Melihat hal tersebut, Xiaoyan murka. Dengan kekuatan yang benar-benar menghancurkan, ia mempermalukan jenius klan Yao, Yao Tian. Adegan itu sepenuhnya membangkitkan amarah tetua klan Yao, Yao Wanggu. Niat membunuh langsung menyapu seluruh arena. Ziyan segera maju ke depan. Dengan aura dominan dan megah, ia menyerang dengan tegas, membantu Xiaoyan memaksa Yao Wanggu mundur. Yao Wanggu sadar, dirinya sama sekali bukan tandingan Ziyan. Ia tak lagi berani bertindak gegabah, dan hanya bisa membawa Yao Tian yang terluka parah untuk melarikan diri. Namun setelah keributan itu berakhir, energi segel api iblis semakin melemah. Retakan ruang yang semula hanya beberapa meter, melebar menjadi puluhan meter. Saat ini adalah waktu terbaik untuk memasuki ruang api iblis. Sun Er segera mengingatkan, "Saudara Xiaoyan, konon dalam beberapa tahun terakhir, api iblis dapat menggunakan emosi manusia sebagai pemicu. Ia bisa tumbuh dalam tubuh seseorang, bahkan membakar jiwa hingga menjadi kehampaan. Jadi, setelah memasuki ruang api iblis, apapun yang kau lihat, kau harus menjaga ketenangan hati. Jangan terlalu sedih atau terlalu gembira. Jika tidak, api iblis pasti akan tertarik." Wen Yan, Xiaoyan, Yao Lao, dan yang lain berubah ekspresi. Api iblis belakangan ini terlalu misterius. Bahkan para alkemis seperti mereka pun sangat sedikit mengetahui tentangnya. Tak disangka ia bisa memanfaatkan emosi manusia. Cara yang begitu aneh memang pantas menyandang nama api iblis. Kilatan cahaya melintas. Xiaoyan berkata pelan, "Semua berhati-hatilah. Berangkat." Setelah berkata demikian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat memasuki lingkaran cahaya. Di dalam ruang api iblis, api putih susu memenuhi setiap sudut. Bahkan dengan 5 api surgawi yang telah ia telan, Xiaoyan tetap merasakan panas yang membakar. Ia mengerutkan kening dan mengamati sekitar. Ternyata hanya dirinya seorang. Sepertinya mereka semua diteleportasi ke tempat lain. Xiaoyan memutuskan untuk mencari yang lain terlebih dahulu. Setelah terbang hampir 10 menit, ia mendengar percakapan samar di depan. 3 sosok berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan tatapan suram. Xiaoyan terkejut. "Ketua Istana Jiwa, bagaimana kalian bisa di sini?" Ketua Istana Jiwa tersenyum tipis. "Tak ada apa-apa, hanya ingin memperlihatkan sesuatu padamu." Kabut hitam keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi sosok pria yang agak ilusi. Melihat sosok itu, Xiaoyan seperti tersambar petir. "Itu ayah?" Namun kini, sosok itu hanyalah tubuh jiwa. Mendengar suara Xiaoyan, Xiaozan gemetar dan menatap pemuda itu dengan tak percaya. Ketua Istana Jiwa mencibir, lalu mengepalkan tangan. Dalam sekejap, jiwa Xiaozan meledak menjadi titik-titik cahaya dan menghilang menjadi kehampaan. Xiaoyan terpaku menatap serpihan cahaya yang memudar. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari lubuk hatinya. Saat ia melangkah maju, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari pori-porinya. Api itu mengamuk di dalam tubuhnya. Rasa sakit luar biasa membuatnya sedikit sadar kembali. Saat ia melihat ke depan lagi, 3 orang dari Istana Jiwa sudah lenyap. Ia langsung mengerti. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh api iblis untuk memicu emosi. Segel tangannya berubah cepat. Api baru hasil perpaduan 5 api surgawi dalam tubuhnya berputar sepenuhnya, menyebar ke seluruh tubuh. Setelah beberapa saat bertahan, api putih susu itu akhirnya mundur sedikit demi sedikit hingga benar-benar menghilang. Yang tersisa adalah area sekitar puluhan meter
dipenuhi kabut putih. Puluhan orang bergerak panik di dalamnya. Beberapa sudah diselimuti api putih, dan diiringi jeritan menyayat, berubah menjadi abu. Xiaoyan segera menyadari bahwa ilusi tadi berasal dari benda-benda aneh dalam kabut itu. Di tengah kabut, ia melihat Yao Lao juga terbakar api putih. Ia segera mengirimkan gelombang jiwa untuk membangunkannya. Setelah keluar dari ilusi, keduanya menembus kabut dan tiba di sebuah platform besar. Di sana, Sun Er dan yang lain menatap mereka dengan gembira. Xiaoyan dan Yao Lao saling bertukar pandang. Api di mata mereka berkobar, memastikan ini bukan ilusi. "Apakah kalian baik-baik saja?" "Kami baik," Sun Er berkata kagum. Tak disangka, bahkan cermin api iblis bisa melepaskan mimpi buruk 100 tahun. Dalam 1000 tahun ini, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Xiaoyan tertegun. Mimpi buruk 100 tahun? Itu kemampuan yang membuat orang terperangkap dalam ilusi. Ini adalah teknik pamungkas Jinglian Yaosheng. Dulu, satu kota pernah mengalami ilusi seakan-akan hidup ratusan tahun. Saat kabut menghilang, mereka baru sadar semua itu hanyalah mimpi. Sun Er menghela napas. 1000 tahun lalu, Jinglian Yaosheng bahkan belum bisa menggunakan jurus ini. Perjalanan ini benar-benar berbahaya. Gunanhai menatap gerbang raksasa di kejauhan. Nenek moyang pernah berkata, selama mengikuti jalan di balik gerbang itu, kita akan menemukan wujud asli api iblis. Belum selesai ia berbicara, ruang tiba-tiba bergetar hebat. Retakan muncul, dan sosok-sosok manusia berbalut api putih membanjiri langit. "Hati-hati, itu budak api. Mereka adalah para ahli yang telah dimurnikan oleh api iblis, semacam boneka khusus." Ribuan budak api menyerbu seperti gelombang besar. Mereka terus bermunculan tanpa henti. "Tak ada gunanya membunuh mereka terus. Kita harus masuk," seru Gunanhai. Semua orang menghantam gerbang bersama-sama. Gerbang itu hancur, dan budak api berhenti mengejar. Setelah melewati beberapa aula yang hampir identik, semakin ke dalam, budak api semakin kuat. Bahkan ada yang setara Douzun. Akhirnya, mereka tiba di aula tanpa budak api. Di tengahnya berdiri sosok kurus memancarkan aura kuat. Gunanhai dan Zian bergetar. "Douseng." Sosok itu memegang kapak raksasa merah darah. Pertarungan sengit pun pecah antara Zian, Gunanhai, dan pria misterius itu. Tiba-tiba, simbol aneh muncul di dahinya. Xiaoyan terkejut. Itu lambang klan Xiao. Ternyata pria itu adalah Xiao Chen, seorang jenius klan Xiao di masa lalu, sepupu Xiao Xuan, yang dulu menghilang misterius. Namun ia kini dikendalikan api iblis. Saat api iblis mencoba menguasainya lagi, Xiaoyan maju dan meletakkan tangan di bahunya. Api putih perlahan menghilang. Xiao Chen terengah dan bertanya dengan suara serak, "Bagaimana keadaan klan Xiao sekarang?" Xiaoyan terdiam sejenak. Klan Xiao sudah tidak ada lagi. Setelah mendengar kisah kehancuran klan, Xiao Chen mengepalkan tangan hingga berdarah. Akhirnya Xiaoyan berkata pelan, "Kami kini berada di ruang api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bimbing kami menuju tempat api iblis berada." Xiao Chen berbalik dan berkata singkat, "Ikuti aku." Semua orang pun mengikutinya dalam diam.